A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kahaya 'asa. Membaca huruf muqatta'ah tidak seperti itu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustiar Abdullah di sini sebagai salah satu tim dari asesor nasional program Tuntas Baca Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia yang alhamdulillah sudah selesai melaksanakan asesmen nasional guru pendidikan agama Islam. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dari Bapak Ibu semua yang telah ikut serta. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan semoga senantiasa Allah memberikan ridho dan rahmatnya untuk kita semua. Izinkan Bapak Ibu semua di sini saya bukan untuk menggurui, melainkan untuk sedikit berbagi, sharing apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami terima dari talaki kami bersama guru-guru kami, para masyayikh, baik yang di Indonesia ataupun yang di luar negeri, tentang hakikat bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tepat. Alhamdulillah, setelah kemarin pelaksanaan asesmen nasional, Masya Allah, kami sangat berharap dengan harapan yang sangat besar bahwasanya Bapak Ibu guru PAI, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA, di seluruh tanah air ini menjadi garda terdepan dalam mendidik putra-putri bangsa, khususnya dalam keagamaannya, terutama dalam bacaan Al-Qur'annya. Oleh karena itu, di sini saya sedikit ingin berbagi tentang bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang tepat, yang kami telah terima dari proses talaki kami bersama para masyayikh, para guru-guru kami, yang tersambung, bukan hanya sebatas benar, tapi juga tepat, yakni tersambung jalur sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ketika kita membaca Al-Quran, Bapak Ibu semua, bukan hanya perihal keindahan nada yang kita perhatikan. Karena banyak kemarin yang dari Bapak Ibu yang baca, diantaranya ada yang fokusnya malah ke nada, tapi tajwidnya tabrak sini, tabrak sana. Nah, untuk dalam kesempurnaan membaca Al-Quran, yang paling kita utamakan adalah ilmu tajwidnya. Tajwid adalah berasal dari kata jawwada yujawwidu, yang mana makna yang paling mendekatinya adalah kesesuaian. Jadi bacaan Al-Quran yang sesuai sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membaca Al-Quran, para ulama sepakat bahwasanya wajib fardu ain, bahkan hukumnya menyertakan tajwid di dalamnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Jazari, wal akhdhu bit tajwid hatmul lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Menghadirkan tajwid ketika kita membaca Al-Quran adalah lazim hukumnya. Tidak bisa ditoleransi. Tapi kalau nada masih bisa. Kita membaca sesuai nada kita masing-masing juga boleh. Malam yujawwidil Qur'ana athimu, ketika bacaan Al-Quran kita tidak menyertakan tajwid, maka kata Imam Ibnu Jazari itu adalah sebuah athimu, sebuah kesalahan, kekeliruan, karena tidak sesuai dengan Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta dengan tajwid. Nah, di sana maka kita penting sekali untuk senantiasa meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Dari beberapa yang telah melaksanakan tes bersama kami, bisa dikatakan ada beberapa koreksian yang sering terulang, yang mana ini bisa dikatakan mungkin 80%-nya membaca dengan cara yang sama. Kemarin kita membaca surah Maryam ayat 1-6, setelah itu dilanjut Asy-Syura ya 1-5. Mohon izin di sini kita akan sedikit mengulas tentang bacaan yang kemarin Bapak Ibu baca. Pertama di surah Maryam terlebih dahulu. Sebelum kita membaca, di antara indikator penilaian kami tim penguji dalam hal ini ada 4 komponen kemarin itu ya, makhraj, ketepatan dalam membaca huruf, lalu sifatul huruf, ahkamul huruf ya, berkaitan dengan idgham bi gunnah, berkaitan dengan ikhfa, berkaitan dengan gunnah musyaddad dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah ahkamul mad ya, berkaitan dengan mad lazim, mad jaiz, mad wajib ya, mad tabi'i dan lain sebagainya. Kita langsung saja coba membagi sharing atas apa yang kemarin Bapak Ibu baca. Di surah Maryam itu ada diawali dengan huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Muqatta'ah itu sebagaimana maknanya, yaitu adalah terputus. Jadi membaca dengan terputus. Jadi di ayat ini tidak dibaca dengan kahaya aso, tapi dibaca dengan terputus, diputus-putus. Ada huruf apa? Satu ada huruf kaf ya. Yang kedua ada huruf ha, ya, lalu ain dan sod. Maka bacanya seperti itu, diputus. Kaf, ha, ya,
ain, sod. Nah, tapi juga tidak sesederhana itu, melainkan harus menyertakan atau menyempurnakan hak tajwidnya. Maka bacalah dengan mad lazim di sana. Kaf. Nah, wajib dibaca 6 harokat. Beberapa kemarin Bapak Ibu yang membaca itu kurang dari 6 harokat, maka tentu akan kami koreksi. Lalu haya, ain. Nah, kalau haya itu dibaca cukup dengan mad tabi'i karena tidak terdiri dari 3 huruf, melainkan hanya 2 huruf saja. Ain itu juga sama, dibaca dengan 6 harokat. Namun ketika ada nun sukun, kan ain itu terdiri dari ain, ya, nun ya, nunnya sukun, ketemu sod, maka berlaku hukum ikhfa di sana. Jadi tidak cukup ain sod, enggak, tapi ain sod. Nah, huruf sod di ujungnya ada huruf dal yang mana punya sifat namanya qalqalah. Beberapa kali kami menemukan ketika mengucapkan sod di sana, qalqalahnya malah hilang gitu. Sod, de. Nah, itunya harus dimunculkan. Maka pasti akan kami koreksi di sifat huruf dal. Selanjutnya, izin saya bacakan bagaimana cara membaca huruf muqatta'ah pada surah Maryam yang tepat. Kaf ha ya ain sad. Sebelum kita lanjut videonya, bagi Bapak Ibu sahabat semuanya yang ingin mengupgrade atau meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'annya, maka kami membuka kesempatan untuk sahabat semua dapat mengikuti program online unggulan dari kami, Yayasan Indonesian Al-Qur'an Center, yaitu Majelis Tahsin Bersanad. Spesial bersama saya, Gustiar Abdullah, secara intensif setiap pekan terbatas hanya untuk 10 orang tercepat yang siap berkomitmen belajar sampai mahir tilawah Al-Qur'an. Program Majelis Tahsin Bersanad ini adalah program pembinaan Al-Quran yang didukung oleh materi Fashatul Lisan, materi Tajwid Bersanad, Matan Al-Jazariyah, Matan Tuhfatul Atfal, kupas tuntas materi riwayat Hafs, juga dilengkapi dengan materi kitab At-Tibyan, yaitu kitab yang membahas adab para pencinta Al-Quran. Terbuka untuk umum, info lebih lengkap silakan bisa hubungi nomor berikut pada 0821 2070 7023. Segera daftarkan diri Anda karena kuota terbatas hanya untuk 10 orang tercepat. Yuk kita simak lagi lanjutan dari videonya. Di ayat berikutnya, hal-hal yang sering kami koreksi itu adalah di sifatul huruf. Misalkan ketika membaca zikrurah, nah, ketika huruf kafnya tidak ada sifat namanya hamas, ya, zik, nah, tidak ada bunyi itu, maka itu tentu akan kami koreksi juga. Maka sempurnanya bacaan itu tidak luput dari makhrajnya dan sifatnya. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Pada ujung ayat ini ada namanya mad tabi'i. Zakaria. Cukup dengan mungkin istilahnya seperti di ayun saja. Jadi kalau kelebihan Zakaria, nah itu tentu akan kami koreksi masuknya pada ziyadatul mad, ya, ada tambahan mad di sana. Lalu berikutnya di antara beberapa kesalahan yang sering sekali terjadi itu adalah pada gunnah. Jadi kalau bacanya qala rabbi inni, nah itu kurang gunnahnya, maka tentu akan kami koreksi di sana. Inni wahanal 'azm, maka membaca dengan kadar gunnah yang tabi'i ataupun yang sempurna. Beberapa huruf lain yang sering sekali ditemukan koreksian juga adalah huruf dhad, ya. Contohnya di ayat ke-6, waj'alhu rabbi radhiya. Nah, tidak dibaca radhiya. Ah, itu kayak seperti dal, ya, tapi dibaca dengan radhi, menempelkan tepi lidah kita ke gigi geraham. Radhi,
Rodiyah. Barangkali itu Bapak Ibu, kalau kita bahas semuanya sepertinya tidak cukup di video yang sangat singkat ini. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah turut berpartisipasi dalam program unggulan dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Universitas PTIQ Jakarta. Bagi Bapak Ibu semua yang kemarin ketika melaksanakan assessment ada yang mendapatkan nilai yang belum sesuai dengan harapan, maka semoga menjadi motivasi untuk kita terus meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Dan mohon maaf apabila selama proses assessment kemarin bersama kami banyak sekali kekurangan, maka sejatinya datang dari pribadi kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Gustiar Abdullah mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.